Halo sahabat-sahabat Jenius, sekali lagi dengerin SSG Movie Podcast lagi bareng gue Re. Dan seperti yang gue sudah sebut-sebut ya di beberapa episode sebelum ini, gue masih mau nuntasin beberapa film yang udah gue tonton tapi gue baru sempet review karena ya ada kerjaan kantor lah. Yang pasti teman-teman mungkin kebanyakan nonton film ini karena penasaran, karena sebelumnya sempat viral gitu. Ya, judulnya Sonic the Hedgehog, Sonic si landak biru. Bagi teman-teman yang belum tahu ya bisa dibaca lah ya di internet. Sonic itu adalah karakter asal game yang diproduksi oleh sebuah perusahaan bernama Sega gitu. Keahliannya memang dia sangat cepat, ngocol, dan lucu aja sih desain karakternya gitu. Nah itu sebabnya teman-teman, yang membuat film ini viral tuh adalah bagaimana mereka tuh memutuskan untuk mengubah konsep atau desain karakternya. Setelah mereka awalnya mencoba membuat Sonic versi tanda kutip lama dan mau dirilis di tahun 2019 sekitar bulan November, dan dimunculkan gitu trailernya sampai semua orang di internet tuh wah murka gitu ya. Gak semua sih ya, mungkin fans-fansnya. Akhirnya mereka memutuskan oke fine kita ubah gitu, tapi please kasih kita kesempatan untuk postpone produksi dan lain sebagainya gitu ya. Jadwal penayangannya diundur sampai dengan Februari 2020, dan hasilnya menurut gue cukup menyenangkan gitu ya. Jadi film ini tuh didistribusikan oleh Paramount Pictures ya, mendatangkan beberapa aktor seperti Ben Schwartz yang mengisi suara si Sonic. Terus ada James Marsden yang menjadi sesosok Tom, atau nantinya di film ini merupakan salah satu teman baru si Sonic. Dan ada si Jim Carrey yang melegenda ini nih teman-teman, yang berperan sebagai Dr. Robotnik, atau nanti kedepannya akan menjadi rivalnya si Sonic. Dari segi ceritanya teman-teman, menurut gue tuh udah sangat sederhana banget lah. Jadi kayak si Sonic ini punya masalah di planet lamanya, dia harus mengungsi di bumi gitu ya, bertemu dengan manusia. Ternyata ada manusia jahat, which is ini adalah si Dr. Robotnik, yang menginginkan kekuatannya dan ingin ya memanfaatkan kekuatannya untuk kebutuhannya dia sendiri gitu. Yang kalau di film ini tuh ditunjukkan bahwa dia ingin mengadvancekan teknologi dia tapi gak punya resource-nya. Ya jadi kayak yang sudah-sudah lah ya. Ada manusia bertemu dengan ras non-manusia, mereka berpetualang dan lain sebagainya menghadapi sesosok manusia yang jahat gitu. Sebenarnya dari segi cerita sangat sederhana, dan belokan-belokannya mungkin bagi para penonton yang udah sering banget nonton film bisalah menebak-nebak kira-kira tuh percabangan film ini tuh nanti arahnya kemana sih sepanjang film gitu, dari awal ke tengah sampai ke akhir. Tapi tunggu dulu teman-teman, jangan khawatir ya. Menurut gue yang sangat harus diapresiasi di film ini adalah satu, bagaimana mereka memanage untuk menghidupkan karakter Sonic tuh semirip mungkin dengan desain di game, which is hebat banget ya, tepuk tangan. Sama bagaimana tuh dia menggambarkan atau menghidupkan si Sonic tuh menjadi karakter yang tidak hanya ngocol, lucu, tapi tuh bisa relevan dengan apa yang terjadi dengan sekarang gitu. Yang gue maksud adalah lawakan-lawakan dan dialog-dialog dari Sonic tuh berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang, dan itu tuh bisa membuat para penontonnya tuh seneng dan bener-bener tergelitik gitu. Gue nonton sama temen gue gitu ya temen-temen. Kita tuh ngakak ada satu lawakan ya, kalau di trailer dia kan berhadapan dengan salah satu robot, si Dr. Robotnik, yang bentuknya adalah drone. Setelah dia serang drone-nya, terus dia kayak ngocol gitu, ngomong, Amazon mau kirim barang pakai benda kayak gini gitu. Itu gue sama temen gue langsung ketawa ngakak gitu, kayak kita gak peduli lah ya, di bioskop tuh ada penonton lain gitu, mungkin kita berdua tuh ketawanya tuh paling ngakak lepas gitu, anjing goblok banget gitu, kayak wah ngaco nih. Terus kayak di trailer udah spoiler gitu ya, tiba-tiba ada lainnya gitu, apakah The Rock sudah menjadi presiden sekarang gitu. Aduh, ini gue patut acungi jempol bagi penulis dialognya ya, karena memang itu menggelitik banget gitu. Kemudian selain dengan kengocolannya si Sonic ya teman-teman, menurut gue yang oke banget dari film ini adalah bagaimana tuh sepertinya beberapa adegan, bagi teman-teman yang gak tahu perhatiin ya, ini kayaknya such a waste of time gitu. Kenapa dikasih lihat ini, dikasih lihat itu, dan lain sebagainya. Tapi menurut gue ya teman-teman, ini tuh kayak pasti ada somethingnya gitu. Ini kayak berhubungan dengan
apa yang terjadi di game-gamenya Sonic gitu. Dan gue tuh kayak pernah main gamenya ya, yang pertama sama yang kedua gitu. Gue familiar satu dua simbol dan lain sebagainya. Itu tuh tiba-tiba gue konfirmasi di internet setelah nontonnya, tiba-tiba tersadar maksud gue gitu. Oh iya ternyata ini dan lain sebagainya. Nah ini kita bisa ke fakta menarik terlebih dahulu nih, biar gue gak lupa banget lah ya teman-teman. Jadi tuh kayak ada satu adegan misalnya ya, ikat kepalanya Sonic gitu pada saat dia lagi main-main sama nunchaku itu, ada sebuah gambar simbol gitu yang sebenarnya simbol ini adalah logo intro atau logo game startnya sih salah satu atau beberapa game Sonic gitu. Jadi kayak ada buletan, ada sayapnya, ada benderanya. Nah bagi fans-fans Sonic yang hardcore ya harusnya tahu, gambarnya dipakai di sini gitu. Terus kayak misalkan dunianya memang dirancang semirip mungkin dengan apa yang ada di game gitu ya, Green Hill Zone kalau nggak salah namanya. Jadi gak cuman rumbutannya yang hijau, tapi mereka tuh kayak wajib bikin satu kayak lintasan yang ngelingkar gitu, karena biasa di game sih ada ya adegan-adegan seperti itu, atau maksudnya gerakan-gerakan yang mesti cepet-cepet terus ngelingkar. Terus juga dia ada cincin-cincinnya juga. Wah, di sini mereka treatment cincinnya tuh menjadi suatu alat yang cukup magical gitu ya, cukup mistis gitu, bisa teleportasi dari tempat yang satu ke tempat yang lain gitu. Dan apalagi ya teman-teman ya, ada suku-sukunya si Knuckles dan lain sebagainya masuk ke sini gitu. Itu udah termasuk spoiler. Intinya sih banyak banget ya teman-teman ya yang dimasukin ke film ini. Terus juga ada referensi tentang pop culture gitu ya, ada Keanu Reeves gitu. Wow. Karena ada di sebuah filmnya dia suka banget. Terus juga ada apa lagi sih? Ya dialog-dialog yang menghubung-hubungkan dengan game sih. Memang dia nggak terlalu mirip Deadpool ya, fourth wall breaking, tapi lawakan-lawakannya tuh ya menggelitik bagi para penonton yang juga pernah memainkan game si Sonic ini. Oke? Udah ya, itu terkait dengan apa yang gue suka dan fakta menarik gitu. Kita lanjut ke, ya masih ngomongin apa yang gue suka sih. Dari segi visual dan animasi ya teman-teman, menurut gue sih di beberapa adegannya udah bagus banget ya. Kayak memang kita diperlihatkan Sonic dalam keadaan biasa maupun beraksi cepat gitu, karena kan ada beberapa adegan yang dia lari dan sekitarnya seperti melambat atau slow motion. Efek yang disajikan tuh menurut gue udah cukup halus gitu ya. Terus memang ketika para pembuat film itu bisa mendatangkan sesosok yang cepat ya, sangat menyenangkan mengeksplorasi adegan saat mereka cepat itu adalah lingkungan sekitarnya yang melambat gitu. Jadi kita disisipkan adegan yang dimana Sonic sedang berkecepatan tinggi dengan cara lingkungannya yang melambat gitu. Mereka melakukannya dengan fun ya. Gue cukup terkesima, walaupun tokoh-tokoh seperti ini tuh gue tetap menganggap Quicksilver-nya X-Men 20th Century Fox yang paling juara sih. Ngerti gak sih maksud gue teman-teman? Kalau misalkan kalian nonton film yang ada karakternya bisa lari cepet gitu, ya di sekitarnya kan bisa dibikin slow motion atau bisa dibikin blurry gitu. Kalau di sini mereka slow motion, jadi ya bisa dibercandain dan lain sebagainya. Tapi di sini juga fun sih, jangan khawatir gitu. Terus juga teman-teman gini, walaupun gua tadi sebelumnya udah bilangnya beberapa animasinya dan komputernya udah canggih, tetap aja gua merasa ada beberapa momen atau adegan di tengah film ya teman-teman yang kayaknya sih masih agak kurang rapi dan lain sebagainya. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa ditoleransi lah atau wajar gitu. Gue berharap film ini cukup sukses box office gitu, menghasilkan banyak sekali uang supaya mereka punya modal untuk melanjutkan cerita ke yang kedua gitu. Apalagi mereka sudah berani bertaruh tanda kutip ya, berani berjudi menyisipkan sebuah kredit di tengah-tengah. Wow gitu. Kreditnya apa? Bagi yang belum nonton dulu ya. Oke lanjut. Dari segi acting ya teman-teman, kalau si James Marsden ini sebagai sosok Tom,
Ya memang kalau dihitung screen time-nya itu paling lama ya berinteraksi dengan Sonic gitu. Jadi dalam satu adegan ada Tom dan ada si Sonic tuh dia yang paling lama hitungannya lah ya. Itu menurut gue tuh mereka chemistry-nya cukup oke. James Marsden tuh sepertinya memang sudah terbiasa bekerja dengan sesosok CGI gitu ya. Jadi kayak tatapan matanya bisa ketemu dengan mata gitu. Mungkin kayak pas dipilih aktor atau aktrisnya gitu, kira-kira kita datengin aktor siapa ya, kita cek gitu dulu tuh yang udah terbiasa berinteraksi dengan tokoh-tokoh fiktif yang dibuat menggunakan komputer siapa sih. Oh, James Marsden gitu. Oh ya pakai dia aja gitu. Jadinya efeknya tuh di film ini ya bagus gitu, dia kayak lively banget gitu. Ketika adegan seneng, ketika adegan kaget, ketika adegan ya ada closure gitu ya, heart to heart gitu, itu cukup menghangatkan gitu walaupun ya berinteraksi dengan komputer. Karena gini sih ya menurut gue teman-teman, gue ngebayangin ketika gue yang berperan sebagai James Marsden ya, harusnya sih gue cukup kesulitan ya, karena kan ngomong kayak gitu dan lain sebagainya harus punya referensi gitu kan. Akan dikasih tahu Sonic tuh tingginya tuh berapa senti sih dari tanah gitu, lebarnya berapa, kira-kira lokasi matanya di mana, supaya bisa terjadi eye contact segala macam tuh si James Marsden tuh sudah terbiasa dan lihai gitu menurut gua. Nggak tahu menurut teman-teman gimana. Terus kalau misalkan dari Jim Carrey sebagai Dr. Robotnik, ini menurut gua tuh sangat luar biasa, keren banget ya. Actingnya tuh dia sangat gila dan menjiwai sih. Seakan-akan tuh memang dia sangat menyukai perannya gitu. Jadi kayak actingnya tuh total, nggak ada rem-reman lagi gitu. Ya malu-maluin, bikin ketawa bikin ketawa gitu. Kayak penonton tuh tahu dia itu adalah sosok yang jahat, tapi penjahat layaknya untuk film anak-anak gitu. Penjahat yang dibenci sekaligus ditertawakan bersama-sama gitu. Kita tahu dia itu nyebelin gitu, kita tahu dia nyolot, tapi pasti disisipin beberapa adegan tuh ke nyolotan dia tuh mengarahkan ke sialannya dia gitu ya. Jadi kayak kesialan maksudnya korban komedi ya gitu. Jadi kayak ya udah kita kesel, gemes, ketawa gitu, tahu dia penjahatnya, tapi kita juga tahu bahwa dia ada sumber tawa kita gitu sebagai penonton. Karena kan ini filmnya memang semua umur ya, jadi nggak masalah sih menurut gue. Energinya si Jim Carrey ini selalu penuh gitu sebagai Dr. Robotnik gitu. Mungkin ya gue merasa tuh kayak tim pembuat filmnya tuh kasih konsep, terus memberi ruang bagi si Jim Carrey untuk mengeksplorasi dan kayak, lu ada ide apa nggak nih kira-kira mau bentuk si Dr. Robotniknya selucu apa di film ini dan lain sebagainya gitu. Dan ya dia bisa gerakan-gerakan kayak robot dan lain sebagainya, nyolot sok pinter dan lain sebagainya sebagai Dr. Robotnik tuh oke banget sih menurut gue gitu. Dibantu juga ya teman-teman dengan kostum desainnya si Dr. Robotnik ini yang dikenakan oleh Jim Carrey. Itu sih gue kagum ya, wih keren dan lucu gitu. Bagaimana mereka bisa memasukkan semacam keyboard kecil ke sarung tangannya dan dia kayak terbiasa memakainya gitu. Ketika dia bermain dengan robot-robotnya yang dimiliki oleh si Dr. Robotnik yang mungkin dibuat menggunakan CGI ya di film ini, juga luas lah mereka gitu. Oke, mantap. Itu aja sih yang gue mau omongin ya. Mungkin ada fakta tambahan gitu. Berhubung ini didistribusi oleh Paramount Pictures ya, Paramount itu biasanya logo atau fanfare di awalnya mendatangkan 22 bintang mengelilingi sebuah gunung. Wah, tapi berhubung ini adalah film Sonic, jadi bintangnya diganti dengan ringnya si Sonic gitu. Apalagi ya fakta menariknya, kayaknya yang menurut gue yang cukup menarik itu aja sih. Selain ada after credit, mid credit gitu ya maksud gue, logonya diubah, ada beberapa referensi yang berhubungan dengan Sonic. Oh ini nih yang gue kelupaan. Jadi ada satu adegan ya, si Sonic sedang berhadapan dengan Dr. Robotnik. Kayaknya di trailer ada deh gitu. Kayak dia pura-pura ngelihat jam dan lain sebagainya. Gue jadi teringat di beberapa game, ketika gamenya sedang loading ya, ya adegan itu yang ditampilkan gitu. Jadi kayak Sonicnya tuh kayak nunggu jam dan lain sebagainya. Terus gerak-gerak itu dimasukkan ke layar lebar gitu ya. Itu
gue notice sedikit sih gitu. Setelah gue baca-baca di internet juga kayak oh iya ya benar juga ya gitu. Terus ada lagi juga katanya sih di internet ada yang bikin fanfiction atau komik-komik buatan fansnya gitu ya, diberi nama Sonic gitu, dan di film ini tuh ya bisa dimunculkan referensinya gitu. Dari segi moral ceritanya teman-teman, menurut gue sih seperti biasa lah ya, ini film keluarga atau semua umur yang bercerita bahwa kita sebagai manusia tuh ya harus tetap menghargai dan menolong makhluk ciptaan lainnya gitu. Enteng sih ceritanya gitu ya. Yang penting pertemanan dan lain sebagainya sih itu yang menghangatkan. Bagi teman-teman yang belum nonton, pastikan nonton ya, karena ini sudah minggu kedua bulan Maret dan kayaknya hanya sisa beberapa layar deh, soalnya bentar lagi mau tayang beberapa film-film baru gitu ya. Pokoknya jangan sampai menuju akhir Maret baru nonton, karena di akhir Maret itu setahu gue ada Mulan live action. Itu aja sih yang gue mau sampaikan ya. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan SSG Movie Podcast sampai dengan detik ini. Jangan lupa untuk follow sosial medianya SSG Movie Podcast ya. Ada di Instagram di @SoStupidLegionNews dan ada di Twitter di @SStupidLegionNews. Jangan lupa juga untuk follow podcastnya di berbagai platformnya atau subscribe. Dan gue Ray mau pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di daftar gue sih ada Disney Pixar's Onward. Oke, nantikan ya teman-temannya. Semoga setelah mendengarkan podcast ini harinya menyenangkan, atau kalau mau tidur, tidurnya menyenangkan. Oke, bye-bye.